Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Eka Chandrawati Arsini dengan NIM 246481301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai modifikasi modul ajar. Adapun modul ajar yang saya modifikasi memiliki identitas yang pertama, Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Singaraja, fase dan kelas fase F, kelas 11, mata pelajaran kimia, materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dengan alokasi waktu 3 JP atau 3 kali 45 menit pada tahun ajaran 2024-2025. Adapun komponen yang saya modifikasi dari modul guru Pamong ada 3. Yang pertama yaitu informasi umum berkaitan dengan kompetensi awal dan sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti berkaitan dengan tujuan pembelajaran, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemudian dari kegiatan pembelajaran ini saya mengubahnya ke dalam LKPD. Mari kita bahas mengenai informasi umum terlebih dahulu, yaitu terkait dengan kompetensi awal. Nah, sebelum modifikasi, kompetensi awal berbunyi, kompetensi awal yang harus dimiliki sebelum mempelajari pokok bahasan ini, yaitu peserta didik telah memahami materi konsentrasi atau molaritas. Nah, setelah modifikasi, kompetensi awal berubah menjadi kompetensi awal yang harus dimiliki sebelum mempelajari pokok bahasan ini, yaitu peserta didik telah memahami materi konsentrasi atau molaritas, ciri-ciri reaksi kimia, dan persamaan reaksi kimia, meliputi mampu membedakan reaktan dan produk, serta mampu menyetarakan persamaan reaksi. Nah, modifikasi yang saya lakukan adalah dengan menambahkan kompetensi mengenai ciri-ciri reaksi kimia dan persamaan reaksi. Nah, ciri-ciri reaksi kimia ini berkaitan dengan perubahan suatu reaksi terkait dengan perubahan warna, kemudian pembentukan endapan. Nah, hal ini penting dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik mampu mengetahui seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Nah, pengetahuan terkait dengan persamaan reaksi kimia, yaitu meliputi mampu membedakan reaktan dan produk ini, penting dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik mengetahui perubahan konsentrasi pada saat reaksi berlangsung. Nah, terkait dengan penyetaraan persamaan reaksi, hal ini penting dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari laju reaksi, karena pengetahuan ini terkait dengan proporsi suatu reaksi. Jadi peserta didik diharapkan sudah mengetahui bagaimana mol sebelum reaksi dan sesudah reaksi, seperti itu. Bagian kedua yaitu terkait sarana dan prasarana. Sebelum modifikasi, sarana dan prasarananya adalah laptop dan LCD proyektor, buku paket peserta didik, bahan ajar, LKPD, alat tulis, whiteboard, spidol, dan jaringan internet. Setelah modifikasi, sarana dan prasarana berubah menjadi buku paket peserta didik, LKPD, jaringan internet, laptop, handphone, LCD dan proyektor, alat tulis, papan tulis, spidol, dan peralatan praktikum. Nah, di sini pada sarana dan prasarana, saya hanya mengubah format, saya ubah menjadi 2, yaitu sumber belajar serta sarana dan prasarana agar lebih mudah dalam memetakan. Kemudian yang kedua, saya menambahkan handphone dan juga peralatan praktikum pada sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik memiliki laptop. Nah, dengan menggunakan handphone dapat mengganti peran laptop untuk siswa mencari sumber belajar. Nah, peralatan praktikum di sini saya cantumkan karena pada modul yang saya modifikasi, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum. Bagian selanjutnya terkait dengan kompetensi inti, yaitu bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebelum modifikasi berbunyi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi secara berkelompok. Tujuan pembelajaran sebelum modifikasi belum menerapkan model ABCD sepenuhnya. Hal ini terlihat dari ketidakadanya audiens dan degree. Selain itu, tujuan pembelajaran ini berada pada kompetensi C3, di mana hal ini kurang cocok diterapkan pada peserta didik kelas 11 SMA. Peserta didik kelas 11 SMA berada pada rentang usia 16 hingga 17 tahun yang berada pada tahap kognitif operasional formal, yang mana peserta didik sudah mampu berpikir lebih abstrak dan juga menentukan keputusan dengan lebih matang.
Maka dari itu, saya memodifikasi tujuan pembelajaran menjadi peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada suatu fenomena dan menghubungkannya dengan teori tumbukan dengan benar. Nah, hal ini menurut saya memiliki kompetensi lebih tepat, yaitu C4, bagian menganalisis. Selain itu, kompetensi ini juga telah menerapkan model tujuan pembelajaran ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan juga degree. Selanjutnya adalah terkait pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik sebelum modifikasi adalah ada dua. Yang pertama adalah bagaimana konsep laju reaksi dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sehari-hari, seperti mengapa makanan lebih cepat matang saat dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran katalis dalam mempercepat reaksi kimia dan implikasinya dalam industri, seperti pada proses Haber-Bosch untuk menghasilkan amonia. Menurut saya, pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik ini kurang relevan serta kurang mencerminkan pendekatan culturally responsive teaching. Maka dari itu, saya mengubah pertanyaan pematik menjadi, pernahkah kalian melihat canang sari? Di antara canang sari besar dan kecil, yang mana mengering lebih cepat? Nah, menurut saya pertanyaan ini lebih relevan jika diberikan kepada peserta didik, karena peserta didik yang berada di SMA Negeri 1 Singaraja sebagian besar berasal dari Bali dan tentu saja pernah melihat canang sari besar dan canang sari kecil. Selanjutnya adalah pada bagian kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, model pembelajaran yang digunakan oleh guru Pamong dan juga yang saya gunakan pada modifikasi sama, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Namun dari sintaks-sintaks yang ada, terdapat beberapa perbedaan, yaitu pertama pada data collection. Nah, pada bagian ini, di modul yang guru buat, peserta didik mengumpulkan informasi dengan cara mengamati video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru, kemudian membaca sumber slide buku, menyusun pertanyaan, dan juga melakukan diskusi atau tanya jawab. Nah, pada LKPD, peserta didik mengisi bagian pengumpulan data dengan data yang didapatkan dari hasil menonton video pembelajaran. Nah, kegiatan ini menurut saya kurang sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar peserta didik. Menonton video pembelajaran kurang cocok diterapkan kepada peserta didik di kelas karena peserta didik tidak mengalami langsung pengalaman tersebut, pengalaman praktikum tersebut. Nah, hal ini menyebabkan pengetahuan mengenai praktikum tidak akan tersimpan lama di dalam ingatan peserta didik. Maka dari itu, sebaiknya pada kegiatan pembelajaran ini praktikum diadakan langsung di sekolah. Melihat hal tersebut, saya pun memodifikasi bagian sintaks data collection ini dengan melakukan praktikum, yang mana di sini peserta didik di dalam kelompok melakukan kegiatan praktikum. Guru mendampingi peserta didik dalam melakukan praktikum, serta guru juga tidak lupa melakukan asesmen sikap dan juga keterampilan. Yang mana pada LKPD saya tuangkan, di sini data collection-nya ada judul praktikum, tujuan praktikum, alat bahan, serta prosedur. Dan dari prosedur-prosedur tersebut terciptalah hasil-hasil percobaan, yang mana hasil percobaan 1 dan 2 ditulis dalam tabel ini. Nah, hal ini saya pertimbangkan dikarenakan di SMA Negeri 1 Singaraja memiliki laboratorium kimia yang mumpuni dengan tenaga laboran yang mumpuni juga, sehingga kegiatan praktikum ini bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga dapat berpengaruh pada ingatan peserta didik. Jika peserta didik melakukan praktikum, maka ingatan terkait pengetahuan ini akan lebih lama disimpan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pada bagian assessment. Secara umum, assessment yang saya gunakan dalam modul ajar sama seperti yang digunakan oleh guru Pamong, namun ada perbedaan sedikit di bagian assessment kognitif, yaitu assessment sumatifnya. Nah, untuk assessment sumatif, guru Pamong di sini menggunakan instrumen berupa pilihan ganda. Nah, soal berupa pilihan ganda saya rasa kurang cocok untuk digunakan dalam mengukur pemahaman peserta didik. Hal ini dikarenakan soal pilihan ganda seringkali tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis secara mendalam. Nah, pilihan jawaban juga sudah tersedia dalam pilihan ganda sehingga membatasi kesempatan siswa untuk menganalisis masalah atau menyusun argumen. Nah, karena ada opsi jawaban juga, siswa bisa menebak jawaban. Maka dari itu, hal ini kurang dapat mengukur pengetahuan peserta didik secara mendalam.
Maka dari itu, saya melakukan modifikasi dengan menggunakan instrumen berupa soal uraian. Nah, dapat dilihat di layar soal uraiannya, ini merupakan beberapa contoh soal uraian yang ada di modul ajar saya. Nah, soal uraian memungkinkan siswa untuk menguraikan ide mereka dengan jelas yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang seberapa baik mereka dalam memahami materi laju reaksi. Nah, selain itu juga pada soal uraian, siswa memiliki fleksibilitas untuk mengekspresikan ide atau solusi dengan cara yang sesuai dengan pemahaman mereka. Ini memberikan peluang bagi siswa untuk menunjukkan variasi pemahaman dan cara berpikir yang beragam, tidak hanya memilih jawaban yang tersedia. Maka dari itu, saya lebih memilih untuk menggunakan tes berupa uraian dibandingkan dengan pilihan ganda. Selanjutnya masih pada asesmen yaitu soal pengayaan dan remedial. Pada modul ajar guru Pamong tidak ada atau tidak tertera soal-soal mengenai pengayaan dan remedial. Pada modul ajar guru Pamong hanya dituliskan soal pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan dan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Untuk soal yang lebih spesifik tidak ada. Maka dari itu, saya memodifikasinya dengan menambahkan 3 soal pengayaan dan 3 soal remedial pada modul ajar. Selanjutnya adalah terkait dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, pada modul ajar, guru Pamong sebelum dimodifikasi, LKPD yang digunakan pada pengantar tidak ada atau belum disisipkannya pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Nah, pada LKPD yang digunakan oleh guru Pamong di sini menggunakan analogi terkait dengan kebakaran hutan, yang mana hal ini belum sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya memodifikasinya dengan menambahkan budaya di Bali, yaitu mengenai Canang Sari dan pengaruhnya bagaimana terkait Canang Sari besar dan Canang Sari kecil. Hal ini sesuai dengan kebudayaan yang ada di Bali, yang mana identik dengan persembahyangan, yaitu berupa Canang Sari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil modifikasi rancangan pembelajaran saya dari rancangan Guru Pamong. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi ucapan. Saya tutup presentasi ini dengan menghaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.